Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sebagai santri yang teladan punya tekad dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKP TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam sesi PKP Story kali ini kita kedatangan tamu dari Gorontalo, dan kita akan temui hari ini sosok yang sangat luar biasa, mampu menginspirasi, tapi tidak kalah pentingnya adalah bahwa beliau merupakan alumni dari pesantren PKP Manado. Kita sapa Pak Dr. Sofyan Abdurrahim KU. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kurun waktu di pesantren PKP, ada hal-hal menarik yang bisa diungkap untuk sahabat PKP TV. Pak Dokter, silakan. Faris Majid itu nulis buku namanya Bilik-Bilik Pesantren. Untuk PKP mungkin setiap sudut itu pasti ada kenangan tersendiri. Saya masuk tahun 1980-an. Tentu Manado pada saat itu sudah berbeda dengan tahun 2022. Apa yang menarik dari PKP adalah satu, bukan pada bangunannya, tidak pula pada sejumlah kiai yang mengajar dalamnya. Yang menarik adalah karena PKP justru dikenal lewat alumni-alumni yang pertama. Jadi PKP itu menjadi menarik karena ada sosok alumni, bukan sosok bangunannya, tidak pula sosok kiainya. Jadi saya tertarik adalah karena ada alumni yang tampil di hadapan publik. Dan alumni itu adalah Gus Alex itu. Jadi Gus Alex menjadi sosok yang menginspirasi teman-teman di Gorontalo. Jadi kalau PKP ingin maju ke depan, maka satu di antaranya adalah tampilnya para alumni di hadapan publik. Dan TV PKP adalah sarana yang sangat jitu untuk menghadirkan alumni-alumni itu untuk hadir di hadapan publik. Memang alumni ada yang terjun di dunia politik, ada alumni yang terjun di dunia bisnis, tapi di era sekarang harus ada alumni yang terjun di dunia digital. Sekarang adalah era baru, dan sejak tahun 45 ke depan dan tahun ini adalah era baru bagi lahirnya alumni-alumni yang mereka adalah anak-anak digital tahun mendatang. Baik, terima kasih. Sahabat PKP TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita tampilkan tokoh atau alumni yang pernah juga menimba ilmu di pesantren PKP, yang orangnya hari ini juga cukup berhasil. Siapa dia? Inilah dia. Masuk di PKP ini, saya teringat satu ungkapan dari Tan Malaka, terbentur, terbentuk. Saya masuk di sini tahun 92. Saat itu saya dari non pesantren. Masuk ke pesantren itu karena sudah istilahnya tersudut dilematis dengan pergaulan akademik di luar pesantren. Akhirnya saya dalam tanda petik nekat masuk ke pesantren, ya tidak punya dasar apa-apapun tentang agama. Saat itu saya teringat ketika pertama kali masuk ke pesantren, pulang sekolah seperti biasanya di SMA, itu pulang langsung ngerokok. Saat itu saya anggap ketika pulang asrama
itu seperti pulang ke rumah sendiri gitu. Jadi ketika pulang saya langsung pasang rokok. Semua pada heran-heran gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa heran. Nggak bisa ngerokok katanya. Ini pesantren. Saya bilang ini kan udah di rumah gitu. Sampai di asrama saya tegur oleh salah seorang angkatan pertama, Ustadz Alex. Kenapa ngerokok? Saya, ya logika saya main, saya bilang ini kan sudah pulang. Dari situ Ustadz ngomong, Anda masih bisa mau diatur atau enggak? Kalau enggak, tentukan sekarang. Seperti kuis gitu. Jadi akhirnya dari situlah saya terbentuk. Dan yang paling terkesan bahwa memang pesantren kita kecil, tapi daya tariknya kita hidup di tengah non muslim, berbeda dengan pesantren lainnya ya, yang ada daerah yang priai, tentunya muslim semua, tapi kita dengan hidup di lingkaran non muslim, alhamdulillah kita bisa eksis. Bahkan almarhum Pak Rizali itu selalu ya tampilannya, karakternya ketika ada non muslim yang meninggal, pada saat itu semua santri bisa menjadi saksi bahwa beliaulah orang pertama yang hadir di rumah duka meskipun rumah duka itu adalah non muslim. Dan yang kedua, begitu banyak ya potensi yang kita rumuskan atau dapatkan di pesantren ini. Karena apa? Semua didasari, ilmu pengetahuan yang didasari itu dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsipnya jelas ya, bahwa tidak ada yang kita bisa banggakan selain amalkanlah Al-Quran. Itu pesan dari Abah. Mungkin seperti itu. Sahabat PKP TV, masih ada tokoh, masih ada alumni yang akan kita tampilkan. Dan kali ini adalah sosok yang memiliki usaha, ya katakanlah yang berhasil dalam bidangnya dan menggeluti usahanya dengan baik. Ini dia. Saya ketika memasuki gerbang ini, saya teringat ketika berapa puluh tahun yang lalu datang di tempat ini tanpa diantar oleh siapa-siapa. Saya ingat benar, saya sendiri datang di tempat ini. Datang cari almarhum. Ya, saya mondok di sini. Terus ditanya mana keluarga, mana orang tua. Saya bilang orang tua saya, keluarga saya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui saya sudah berada di Manado ini. Saya ingin mondok di tempat ini. Jadi memang tekad saya pada waktu itu, saya masuk di PKP ini kan aliyah. Saya tadinya di sanawiyahnya di Al-Huda. Tekad saya datang di pesantren ini pada era waktu itu, saya ingin sekolahnya dilanjutnya di Timur Tengah. Jadi itu yang memotivasi saya, karena pada era-era itu banyak teman-teman yang berangkat ke Timur Tengah. Saya termotivasi datang ke tempat ini. Itu karena motivasinya begitu besar sehingga saya datang sendiri tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Saya datang sendiri di tempat ini. Saya yang sangat berkesan di tempat ini yang mungkin itu pengaruh merantau, katakanlah seperti itu. Kalau di Gorontalo kan namanya tidak merantau gitu. Pada prinsipnya saya setelah menimba ilmu di sini, saya hari ini berhayal dan sudah beberapa hal yang saya sudah persiapkan di Gorontalo, karena memang PKP ini akan terkenal ya, ketika ada di sudut-sudut daerah ini ada pesantren. Saya insya Allah ini sementara persiapan
yang ada di benak saya pada hari ini, bagaimana saya bisa mendirikan pesantren peternakan berbasis pertanian dengan peternakan. Olehnya ini kita sementara rencanakan pesantren berbasis pertanian peternakan. Jadi ketika masuk di pesantren itu, pertanyaannya langsung itu. Ini hobi apa? Peternakan, ke kiri. Ini hobi apa? Pertanian, ke kiri. Karena memang setelah keluar dari pesantren ini, saya memang menggeluti dunia yang satu itu. Olehnya seluruh pikiran yang ada di benak dan di otak saya itu, bagaimana peternakan, pertanian ini harus berkolaborasi dengan pertanian. Sehingga cita-cita besar saya itu, jadi kalau ini pesantren peternakan dan pertanian ini bisa jalan, nanti semua kebutuhan makannya kita suplai dari pesantren itu. Nah, sampai alumninya kalau dia memang meneruskan pengetahuan di bidang pertaniannya, nanti pesantren yang utama itu dijual ke pesantrennya, nanti pesantren ini yang akan distribusi ke pesantren-pesantren, sehingga dia jadi seorang yang mengetahui banyak tentang agama, ya, tentang dunia usaha dan tentang pekerjaan. Saya ingin menjadikan bahwa dia petani tapi dia hafal Al-Quran, dia petani tapi bisa untuk ceramah-ceramah. Ini yang masih tersimpan di otak saya. Insya Allah Allah masih memberikan kesehatan, memberikan amanah rezeki ini. Insya Allah ini satu saat akan terwujud. Pemirsa, sahabat PKP TV, masih ada satu lagi yang akan kita tampilkan, sosok yang juga berhasil dalam dunia usahanya. Alhamdulillah, selama saya menimba ilmu di pesantren ini, yang saya dapat itu banyak. Pertama, sebelum saya masuk, saya sempat melakukan penolakan karena saya anak satu-satunya, tapi tekad keras dari bapak saya untuk masuk di sini, dan alhamdulillah saya selesaikan 6 tahun pendidikan di sini dengan kategori anak manja, tapi bisa menyelesaikan 6 tahun dan sempat mengabdi di pesantren sini selama kurang lebih 3 tahun menjadi pembina. Dan itu yang membuat saya jadi terobsesi, dan saya keluar dari pesantren sampai detik ini sering isi ceramah, kemudian khutbah, dan terakhir sebagai usaha muda lah. Baik, terima kasih Bung Faisal dan sahabat PKP TV. Satu lagi masih ada yang ingin kami tampilkan untuk berbagi apa yang sebenarnya pernah mereka alami hingga kemudian diproyeksikan ke masa depannya. Ini dia. Hari ini tanggal 21 Juli 2022, usia pesantren kita 45 tahun. Saya mengalami 3 fase sekarang ini di perjalanan 40 tahun pesantren. Fase pertama saya jadi santri. Banyak hal yang saya datang tidak tahu mengaji. Dengan metode Aba, alhamdulillah bisa mengaji dengan baik. Saya pernah tidur siang. Kebetulan karena saya waktu itu kecil tidak seperti sekarang. Tidurnya di ranjang lantai 2. Waktu sholat asar, tiba-tiba ada yang tarik kaki saya. Saya tendang. Ternyata Aba petangan. Itu mungkin dosa. Aba langsung hela kuat-kuat. Akhirnya
teman-teman lain tertawa, saya bangun. Itu pengalaman yang saya ingat. Fase yang kedua, saya jadi pembina. Bahkan langsung diangkat oleh Abah jadi kepala asrama. Dan yang saya ingat, kalau tadi ada alumni Yahya bilang ditegur, nyanda, dihukum itu. Saya suruh berdiri dia di lantai 2, suruh isap rokok, karena tadi ceritanya dia ada kebiasaan di rumah. Saya pakai helm, terus pegang tongkat. Dan waktu itu Yahya termasuk begal. Artinya punya karakter yang keras. Tapi itu kesan yang beliau sampai sekarang tidak lupa dengan saya. Jadi fase yang kedua tadi adalah sebagai pembina. Sampai menjadi kepala mahat tadi. Dan fase ketiga, sejak tahun 2016 saya sudah masuk di pengurus Yayasan Karya Islamiyah sebagai sekretaris. Dan saya tidak berpikir bahwa hari ini saya harus jadi ketua umum yayasan. Dan Abah itu tidak pernah mempersiapkan siapa yang jadi ketua. Dan ternyata kita semua adalah ketua. Kita semua adalah penanggung jawab, dan itu amanah yang disampaikan oleh almarhum Pak Abdurrahman Keginta. Kalau saja almarhum Pak Kiai Rizali M. Nur masih ada saat ini, apa yang akan Pak Dokter lakukan? Kalau saja adalah jawabannya bisa dijawab. Kalau saja berarti tidak terjadi. Tapi sebagai seorang alumni ada semacam kewajiban moral. Tadi saya dengan Pak Ramli ngobrol, mengapa pesantren Gontor ada pesantren alumni, ada pesantren cabang, pesantren Hidayatullah ada cabang. Tapi selama kurun waktu 45, PKP belum ada cabangnya. Kenapa? Jawaban saya adalah karena sejak dari awal kita tidak pernah diperkenalkan untuk mengembangkan pesantren. Maka sejak tahun sekarang 22 memasuki usia yang ke-45, ke-46 harus ada muncul pesantren-pesantren baru yang lahir dari tangan-tangan terampil dari para alumni itu sendiri. Jadi kalau itu terwujud, saya yakin Pak Rizali sangat berbangga. Jadi ada regenerasi pesantren kita. Makanya saya mengatakan bahwa kalau Nurul Ismail menyatakan ada bilik-bilik pesantren, maka di Sulawesi Utara setiap sudut daerah ada pesantren PKP. Oke, pertanyaan yang sama. Jika Pak Kiai Haji Rizali M. Nur itu ada di tengah kita, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Maaf ya, saya tidak mau berandai-andai. Pak Rizali adalah seorang ibarat nakoda. Beliau berani bertarung di samudera yang paling dahsyat sekalipun. Saya sangat terharu ketika saya mengingat Pak Rizali karena satu kali yang paling terkesan buat saya, Pak Rizali ngomong, apapun yang kalian miliki itu akan sirna. Tapi ketika kalian memiliki, menghayati, mengamalkan Al-Quran, disitulah ketenangan kalian dunia akhirat insya Allah. Jadi pada prinsipnya pedoman kita satunya adalah Al-Quran, diterjemahkan melalui sholat, dan intinya apa ya, saya sangat terharu. Maksudnya saya sulit mengungkapkan bahwasanya Pak Rizali itu kalau dalam istilah
politik itu primus inter pares, mungkin seperti itu. Apa yang akan Anda sampaikan ketika Pak Kiai almarhum Rizali saat ini ada di hadapan Anda? Saya akan hari ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Saya akan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya hari ini, karena ini berkat daripada asuhan beliau, bimbingan beliau. Saya sampai hari ini, orang-orang yang pernah terlibat dalam kehidupan saya itu, dan mereka itu ya membuat saya sampai ada pada hari ini. Walaupun mereka sudah tidak ada, saya tetap mengirimkan doa-doa kepada mereka. Baik, pertanyaan yang sama ketika Abah Rizali ada di hadapan Anda saat ini, apa yang ingin Anda ungkapkan? Kalau Abah ada, saya sangat berterima kasih karena dengan ilmu yang diberikan beliau, banyak pengalaman saya dapat, apalagi waktu pembina itu yang sangat berkesan. Di waktu itu saya masih umur kurang lebih 18 tahun, sangat butuh bimbingan. Ya sempat dimarah waktu jadi pembina karena labil yang belum ada arah. Tapi karena dengan marahnya beliau, itu yang membuat saya jadi lebih hari lebih berpikir dewasa. Insya Allah almarhum diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau hari ini, pertanyaan dari host, kalau ada Abah, saya lapor, Mbak, apa ada orang alumni yang mau bikin itu pintu gerbang? Dan saya tidak mau meletakkan batu yang ketiga. Oleh sebab itu, sebagai ketua umum, pembina IKALPI ketuanya lagi ada di Bandung, tembak-menembak. Jadi saya mohon pengurus IKALPI segera wujudkan pintu gerbang. Sebab insya Allah kami yayasan tahun ini akan melakukan penataan di halaman depan, dan agak kurang enak dilihat gedungnya sudah bagus tapi tidak ada pintu gerbang. Jadi sekali lagi kalau ada Abah saya melapor. Tidak ada peletakan batu pertama yang ketiga oleh ketua yayasan. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak Ketua Umum Yayasan Karya Islamiyah, Pak Alex Kausman. Sahabat PKP TV, hari ini kita akan cukupkan tanggapan atau PKP Story. Nanti kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karya pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan.